Lagi-lagi jagat dunia maya digegerkan dengan putusan hakim yang tidak berkeadilan. Keputusan tersebut adalah keputusan hakim yang mempidana seorang Nyoman Sukana, pemelihara landak Jawa. Dalam putusan hakim tersebut, hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Hukuman ini tentu bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan putusan hakim pada kasus korupsi timah baru-baru saja. Dalam kasus timah, secara nyata merugikan negara miliaran rupiah. Namun, hanya dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Tapi untuk kasus Nyoman Sukana, justru lebih berat hukumannya. Tentu ini menegaskan kembali bahwa hukum di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Benar kata banyak orang bahwa hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dalam teori hukum, harusnya seorang hakim mempertimbangkan motif dan juga akibat perbuatan seorang yang dinyatakan terpidana. Hakim seharusnya melihat apa akibat hukum yang lahir dengan adanya pemeliharaan landak Jawa tersebut pada kasus Nyoman Sukana. Apakah pemeliharaan tersebut menyebabkan dampak besar dari musnahnya satwa tersebut? Atau justru dampaknya tidak sebesar apa yang ada? Restorasi justice haruslah diupayakan dalam kasus ini agar hukum berkeadilan bagi pelakunya. Landak tersebut dapat disita dan dikembalikan ke alam liar atau dititipkan pada lembaga konservasi. Dengan upaya ini tentunya tidak ada dampak yang besar dari pemeliharaan satwa yang dilakukan oleh Nyoman Sukana. Hal ini tentu berbalik banding manakala ada seseorang yang memelihara dan menangkap satwa yang dilindungi dengan cara mengeksploitasi dan melakukan komersialisasi terhadap satwa tersebut. Tapi entahlah apa yang ada di dalam benak hakim ketika memutuskan kasus ini. Kenapa hakim hanya berpatok pada teks undang-undang saja tanpa menggunakan hati nurani untuk memutuskan sebuah hukum yang berkeadilan untuk Nyoman Sukana. Hukum telah diputuskan, sementara masyarakat sedang menunggu keadilan. Masyarakat silahkan menilai bagaimana hukum ini dijatuhkan kepada Nyoman Sukana.